Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Beberapa hari yang lalu ada seorang menteri pertahanan berkunjung ke Cina dan Jepang. Anehnya Pak Prabowo itu menemui Xi Jinping, ini kepala negara ini, sementara Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Nah, kedua negara sahabat ya, Cina dan Jepang, ini kan bisa menimbulkan sebuah tanda tanya, ada keanehan, ada ketidakberesan dalam kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kali ini. Bagaimana tidak ya? Di Cina Prabowo bertemu dengan dan Xi Jinping dan berdiskusi. Sementara itu di Jepang dia diterima berdiskusi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Nah, sungguh enggak lazim ya seorang menteri pertahanan diterima oleh kepala negara. Dan kalaupun Pak Prabowo dianggap sebagai presiden terpilih Indonesia, kita harus ingat kalau sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung. Nah, Pak Prabowo belum resmi sebagai presiden terpilih sebelum diputuskan Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa jadi ya, bila mana benar Pak Prabowo diterima Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida sebagai presiden terpilih, ini adalah penghinaan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Nah, dan juga penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi ya, juga kunjungan Pak Prabowo menemui Xi Jinping dan Fumio Kishida adalah permainan politik, semacam gimmick politik yang ingin memberikan kesan kalau proses pilpres itu sudah selesai dan sidang dari Mahkamah Konstitusi cuma formalitas belaka. Ini cuma semua formalitas dan nggak bakalan mengubah hasil ketetapan Komisi Pemilihan Umum. Ini permainan yang termasuk permainan yang jahat kalau toh itu betul-betul direncanakan dengan seorang kepala negara. Ya. Tapi kalau toh misalnya dia ketemu Xi Jinping betul, berarti kan ada andil besar di sini, ada pertemuan yang direncanakan seperti itu. Ya. Tapi ya, bagaimanapun sebuah skenario sudah dirancang seyogianya kita tetap menghormati proses demokrasi yang kita punya sebuah peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Lagi pula mengapa Pak Prabowo ini harus buru-buru berangkat ke Cina dan Jepang dan meminta diterima oleh Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang ya. Ini yang bikin curiga, ini yang bikin kita jadi curiga. Nah, pertanyaannya jadi muncul ke permukaan adalah apakah pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Kishida adalah sebuah pertanda, ini adalah sebuah simbol ya. Simbol penting tentang mulai beralihnya kekuasaan di negara kita dari Jokowi ke Prabowo. Apakah dengan pertemuan ini di mana Presiden Cina dan Presiden Jepang bertemu, berdiskusi dan pada sama Pak Prabowo. Jadi ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dengan berbagai kalangan. Nah, karena kalau kita pikirkan ya, ini membuat politisi-politisi Indonesia dan juga relawan ya, menjadi pertanyaan-tanya besar. Sekarang ini siapa sebetulnya yang
masih berkuasa. Presiden masih ada, masih istilahnya masih menjabat. Tapi yang pertemuannya Menteri Pertahanan. Hal-hal macam ini kenapa harus dilakukan sehingga membuat gaduh lagi di negara kita, ya. Sabar-sabar sedikit lah, kan sekitar 6 bulan lagi Presiden Jokowi kan sudah berakhir, ya. Terus Prabowo kalau memang dalam sidang MK tidak ada perubahan kan jadi presiden juga. Kok sepertinya kayak ngebet, kayak harus urgensinya harus tinggi. Ya, inilah yang akan menimbulkan spekulasi sana sini sehingga suasana di Indonesia untuk perpolitikan ini belum aman-aman saja. Ya sekedar itu, mudah-mudahan ini bisa untuk bahan renungan untuk kita semua. Terima kasih. Merdeka.